Baik teman-teman, di dalam video kali ini kita akan belajar mengenai gradien dan garis lurus. Untuk mempelajari mengenai garis lurus, gradien ini penting. Bagaimana caranya kita bisa mencari sebuah gradien dari sebuah titik dan sebuah garis, dan bagaimana jika dua buah garis itu adalah garis yang tegak lurus atau garis yang sejajar, maka itu akan mempengaruhi nilai gradien-gradiennya. Oke, supaya teman-teman bisa menjadi lebih jelas, kita coba membahas mengenai materi dari gradien garis lurus ini. Apa yang dimaksud dengan gradien? Gradien itu adalah sebuah kemiringan garis. Jadi, sebuah gradien itu bila diketahui dua buah titiknya, itu bisa kita ketahui nilainya. Jadi misalkan ada dua buah titik di sini, titik dengan koordinat x1, y1 dan x2, y2, maka kita bisa mencari gradiennya itu adalah m sama dengan tan alfa. Tan alfa itu sama dengan y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Persamaan garis sendiri memiliki bentuk dasar seperti ini. Y sama dengan mx ditambah n. M di sini adalah gradien dari garis tersebut. Kalau persamaan garis itu berbentuk seperti ini, persamaan garis itu ada yang berbentuk Y sama dengan mx plus n, ada yang berbentuk ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Untuk gradien dari persamaan garis yang kedua ini, kita bisa menghitungnya dengan mencari nilai minus A per B. Ya. Minus A per B. A sama B di sini adalah konstanta dari persamaan garis tersebut. Kemudian, jika ada dua buah garis lurus, maka dua garis lurus itu nanti akan bisa diketahui posisinya dengan garis yang lain, apakah sejajar atau tegak lurus. Dua buah garis dikatakan sejajar itu jika gradiennya sama, ya. Misalkan gradien garis G1 di sini adalah M1, gradien garis G2 itu adalah M2, maka M1 sama dengan M2. Itu kalau dua buah garis tersebut saling sejajar. Jika dua buah garis tersebut saling tegak lurus, maka perkalian dari kedua buah gradien tersebut hasilnya sama dengan min 1. Kemudian jika ada dua buah garis, ya, jika ada dua buah garis G1 dan G2, maka sudut dari dua buah garis tersebut bisa kita ketahui. Sudutnya bisa kita ketahui dengan mencari nilai tan alfa. Tan alfa di sini bisa kita cari dengan menggunakan rumus M1 min M2 per 1 plus M1 dikali M2. Kemudian nilainya itu kita ambil nilai mutlaknya. Baik, teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih jelas, kita coba langsung ke latihan soal mengenai persamaan garis lurus. Nah, soal yang pertama di sini, kita diminta untuk mencari gradien garis G atau kemiringan garis G. Kemiringan garis G ini selalu diukur dari kemiringannya dengan sumbu X. Berarti di sini kita harus mencari nilai alfa di sini berapa. Nah, untuk mencari nilai alfa di sini, coba teman-teman lihat grafiknya, ya. Grafiknya di sini garis G dengan sumbu Y itu membentuk sudut 60 derajat, ya. Kemudian yang di sini, ini namanya sudut yang bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang di sini, itu sudutnya sama. Di sini adalah 60 derajat. Kemudian teman-teman lihat, ini garis sumbu Y dan sumbu X ini kan tegak lurus, ya. Berarti sudut yang di sini ini adalah 90 derajat. Teman-teman ingat, dalam sebuah segitiga, jumlah ketiga sudutnya itu berapa? Kalau di sini 60, di sini 90,
Ya, di sini berapa? Oke, di dalam sebuah segitiga, jumlah ketiga sudutnya itu adalah 180 derajat. Berarti kalau di sini 60, di sini 90, berarti di sini berapa teman-teman? Betul, di sini adalah 30. Ini kalau dijumlahkan kan 180 derajat. Oke, ketemu di sini 30 ya. Ini ya. Ini 30. Berarti alfa di sini berapa? Ingat, dua sudut yang berpelurus ya. Ini kan sudut yang di dalam sini sama sudut yang di luar ini, sudut alfa ini kan berpelurus. Dua sudut yang berpelurus, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Kalau di dalam di sini 30, berarti alfanya berapa? Alfanya berarti sama dengan 180 dikurangi 30. Sama dengan 150 derajat. Berarti gradien garis G ya, gradien garis G atau M-nya itu sama dengan tan alfa ya. Tan alfa itu berapa? Alfanya berapa? Alfanya 150 derajat. Oke, kita mencari nilai tan 150 derajat. Ini kita menggunakan rumus ya, teman-teman ya. Tan 150 derajat kalau di dalam trigonometri bisa ditulis tan 180 dikurangi 30 ya. Ingat, 150 di dalam trigonometri itu dia berada di kuadran keberapa, teman-teman? Kalau di sini kan 0, di sini 90, di sini 180. Di sini kuadran 1, di sini kuadran 2. Oke. Di kuadran 2, nilai tangen itu di kuadran 2 itu nilainya adalah negatif ya. Berarti di sini tan 180 min 30 kalau kita menggunakan rumus praktis itu sama dengan min tan 30 derajat ya. Berapa tan 30 derajat? Kita hitung aja. Tan itu apa? Sin 30 derajat per cos 30 derajat ya. Ini pakai minus. Sin 30 itu adalah setengah, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Ini dicoret, berarti menjadi 1 per akar 3. Nah, berarti nilainya berapa? Min tan alfa di sini nilainya berapa? Betul, nilainya adalah 1 per akar 3. Jangan lupa ini dipakai negatif ya, karena dia berada di kuadran 2. Jawabannya adalah negatif 1 per akar 3 atau sepertiga, negatif sepertiga akar 3. Jawabannya adalah yang B. Oke. Nomor 2. Jika dua buah garis memenuhi matriks ini, ya, maka nilai dari A dan B berapa? Ya. Dua buah garis di sini diketahui sejajar ya. Maka kita bentuk persamaan garisnya dari matriks ini dulu ya. Cara mencari persamaan garisnya bagaimana? Cara mencari persamaan garisnya gini. Kalau ada matriks dikalikan, berarti kita tulis di sini A di sini kali X ditambah 2 dikali Y sama dengan 16 gitu ya. Oke, kita tulis ya. Jawab ya. Persamaan garisnya. Oke, persamaan garis 1 itu adalah AX ditambah 2Y sama dengan 16. Ini kalau kita jadikan bentuk umum persamaan garis menjadi AX ditambah 2Y dikurangi 16 sama dengan 0. Ya, sekarang kita lanjut ke persamaan garis 2. 1 dikali X, X ditambah B dikali Y, berarti BY sama dengan negatif 18. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita jadikan persamaan bentuk umum. Jadi apa nih? X ditambah BY plus 18 sama dengan 0. Ingat, dua buah garis ini itu saling sejajar. Tandanya sejajar seperti itu ya. Maka apa teman-teman? Maka M1 itu sama dengan M2. Oke, kita cari M1 di sini berapa?
Di sini ya. Oke. M1 di sini berapa? Tadi rumusnya kalau persamaan garisnya dalam bentuk umum, M1 berarti min A per B. Ya. A-nya di sini A, B-nya di sini 2. Berarti apa? Min A per 2. Ya. Kemudian M2-nya di sini berapa? Sama, min A per B. Di sini A-nya 1, B-nya B. Berarti apa? Min 1 per B. Ya. Nah, M1 sama dengan M2. Berarti apa, teman-teman? Min A per 2 sama dengan min 1 per B. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian ini negatifnya hilang. Tinggal apa ini? A, B sama dengan 2 kali silang ya. Oke, ternyata ini sudah menjawab soal. Di sini kan ditanyakan AB berapa ya. Jawabannya AB sama dengan 2. Oke, nomor ini jawabannya adalah D. AB sama dengan 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Titik 6,M dan titik min 3,3 terletak pada garis lurus yang sejajar garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Nilai M yang memenuhi berapa? Oke, tadi diketahui jika terdapat dua buah titik, maka gradiennya itu bisa diketahui ya. Nah, kita cari dulu M1. M1 ini adalah gradien yang melalui 6,M dan min 3,3. Rumusnya bagaimana? Iya, Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Oke, betul. Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya berapa di sini? Y2-nya adalah 3. Y1-nya berapa? Y1-nya adalah M. 3 min M per X2 min X1. X2-nya itu min 3, X1-nya 6. Min 3 dikurangi 6, berarti min 9. Kemudian kita cari M2-nya. Kalau persamaannya di dalam bentuk umum seperti ini persamaannya berarti gradiennya adalah min A per B. Berarti berapa? Gradiennya min 2 per 3. Betul. Min 2 per 3. Dua buah garis tersebut saling sejajar. Karena saling sejajar, maka apa? M1 sama dengan M2. Atau di sini bisa kita tulis 3 minus M per minus 9 sama dengan min 2 per 3. Oke, kita lanjutkan. Ini kita kali silang, 3 min M dikali 3, berarti berapa? Betul, 9 min 3M sama dengan min 9 dikali min 2 sama dengan 18. Oke, kita pindah ruas. 9 dikurangi 18 sama dengan 3M. Berarti berapa nih? 9 kurangi 18 min 9 ya. Min 9 sama dengan 3M. Berarti M-nya berapa? M-nya adalah 9 dibagi min 3. Maaf, min 9 bagi 3. Min 3 ya. M-nya sama dengan min 3. Oke, seperti itu. Ketemu jawabannya C. M sama dengan min 3. Jika penyelesaian sistem A-2X plus Y sama dengan 0 dan X plus A-2Y sama dengan 0 tidak hanya di titik 0,0 saja, maka berapakah nilai A kuadrat min 4A plus 3 tersebut? Oke, tidak hanya di 0,0, berarti ini apa? Dua buah garis ini sejajar dan saling berimpit. Karena sejajar, maka pasti M1 ini sama dengan M2. Sekarang kita cari M1-nya. M1-nya berapa? M1 sama dengan min A per B. Berarti apa? Min dalam kurung A min 2 per B-nya 1 per 1 seperti ini ya. Kemudian M2-nya berapa? M2-nya juga
min A per B. A-nya itu min 1. A-nya itu 1 ya, berarti min 1 per B. A min 2. Oke. Karena sejajar, maka di sini M1 sama dengan M2. Atau kalau kita tulis minus A minus 2 per 1 sama dengan minus 1 per A minus 2. Nah, ini kan ada minus ya, berarti minusnya dihilangkan saja. Kita kalikan silang, berarti apa? A min 2 kuadrat ya sama dengan 1 kali 1 itu 1. Kita sederhanakan, ini menjadi A kuadrat minus 4A plus 4 ini sama dengan 1, maaf. Satunya pindah ruas, jadi A kuadrat minus 4A plus berapa? 4 dikurangi 1, berarti plus 3, ini sama dengan 0. Ya. Nah, di sini sudah menjawab soal ternyata. A kuadrat minus 4A plus 3 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Jika garis 4x plus 2y sama dengan 5 tegak lurus mx plus 2m min 1 kali y sama dengan 9, maka nilai m-nya berapa? Tegak lurus. Oke, jawab ya. Dua buah garis tegak lurus, berarti apa? M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1. Sekarang kita cari M1-nya dulu. Rumusnya berapa? Kalau persamaan garisnya dalam bentuk umum, ya M1 sama dengan min A per B. Berarti min 4 per 2. Min 4 per 2 itu min 2. M2-nya berapa? M2-nya berarti min A per B berarti min M per 2. M min 1. Oke. Berarti apa ini? Karena tegak lurus, maka min 2 dikali min M per 2M minus 1 itu sama dengan minus 1 ya. Ini M1 dikali M2 sama dengan min 1. Ini ada negatif, hilang. Tinggal 2M seperti ini ya. 2M per 2M min 1 ini sama dengan min 1. Sekarang ini kita kali silang, sehingga menjadi apa? 2M sama dengan minus 2M plus 1 ya. 2M dikali min 1 kan berarti min 2M plus 1. Sekarang minus 2M-nya ini pindah ruas. 2M tambah 2M, 4M ya. 4M sama dengan 1, maka M ini sama dengan 1 per 4. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Persamaan matriks ini adalah kurva berbentuk dua garis yang bagaimana? Ya, berarti kita ubah matriks ini menjadi dua buah persamaan garis terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi ya. Kita lakukan perkalian matriks terlebih dahulu. 1 dikali X plus 2. Tulis saja X plus 2. Ya. Kemudian ditambah 2 dikali Y min 1. Ditambah dengan 2Y min 1. Ini sama dengan 3 ini. Oke. Ini persamaan garis 1. Sekarang persamaan garis 2. Yang ini ya. 2 dikali X plus 2. Kita langsung tulis saja. 2X plus 4. Kemudian dikurangi min 1 dikali Y min 1. Nah, berarti ini menjadi min Y plus 1 ya. Ya, min Y plus 1. Ini sama dengan 4. Oke. Ini kita sederhanakan. Ini menjadi X plus 2 ditambah 2Y
minus 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Kalau yang ini menjadi apa? 2x ditambah 4 tambah 1 itu 5 ya. 2x tambah 5 dikurangi y sama dengan 4. Nah, kita ubah lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. X tambah 2-nya taruh di depan. X tambah 2y. Kemudian ini 2 dikurangi 2 habis, dikurangi 3. Ini dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian persamaan garis yang ini 2x kurangi y ya. 2x dikurangi y. Kemudian ini 4-nya pindah ruas jadi minus 4. 5 dikurangi 4 itu plus 1 sama dengan 0. Oke. Sekarang kita cari M1-nya di sini. Ini kan persamaan garisnya dalam bentuk umum. Berarti gradiennya min A per B. Min 1 per 2 ya. Min 1 per 2. Kemudian M2-nya berapa di sini? Min A per B. Min 2 per min 1 sama dengan 2. Nah, ini kalau dikalikan, ini ya, di sini saja. M1 kalau dikalikan dengan M2 berapa? M1 dikali dengan M2 sama dengan berapa ini? Min setengah dikali 2. Ini sama dengan min 1. Karena dua buah gradiennya dikalikan sama dengan min 1, maka persamaan garis tersebut adalah tegak lurus atau berpotongan tegak lurus. Jawabannya adalah yang D. Oke. Baik teman-teman, untuk soal-soal mengenai persamaan garis saya cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan materi berikutnya pada video selanjutnya. Terima kasih.